Aku penasaran deh, kalian pernah di fisik gak sih? Maksudnya pernah dipukul gitu gak sih Oh, selama I di have main a lot of Oh, fisik? stories. Ceritaku me too. banyak. Aku nggak pernah, jadi aku pengen tahu sih gimana sih ceritanya tuh, apa sih, kayak gimana sih? Aku buka semua Coba. lukaku. Mika dulu, Mika. Aduh. Kalau Bang Wada kayak nggak pernah kan kayak Nggak pernah. mendapat Kalau dari orang kekerasan tua, dalam rumah tangga. Itu hitungannya udah bagus loh. Itu alhamdulillah nggak kemajuan pernah. sih. Kemajuan. Mau mulutnya emang mungkin kadang orang tua kadang ini kan nggak bisa nahan emosi jadi keluarnya di mulut. Mm-mm. Asal nggak Yes. fisik tuh udah lumayan banget kemajuan menurutku ya. Apalagi Yes, dibandingin yes, sama yes. generasi sebelumnya. Coba Mika dulu, Betul Mika. betul. Kalau aku ya pengalamanku dulu ya. Ini masih SD, hitungannya tuh aku masih SD. Aku telat pulang dari sekolah. Tahu lah kalian kan kalau anak SD pulangnya jam berapa sih gitu kan? Mhm. Nggak mungkin kan nyampe sore. Mm-mm. Nggak tahu ya kalau kalau anak SD sekarang, kalau anak SD zaman-zaman kita mah pasti ya siang kan gitu pulangnya. Mm-mm. Mhm. Terus aku tuh pernah pulangnya tuh agak sorean karena aku main dulu tuh main ke kali gitu kan. Mhm. Itu mamaku tuh udah Kumpulin batu. iya Dapat enggak ikan. pakai batu. Mamaku tuh nunggu di lapangan bola karena dulu tuh di dekat rumah aku tuh ada lapangan bola. Jadi itu dia udah nungguin di lapangan bola. Itu dia megang, tahu nggak sih kayak papan yang buat papan buat rumah gitu loh yang zaman dulu. Hah? Serius? Serius. Dan Yes. itu tuh aku tuh dihajar gitu di lapangan sepak bola. Oh iya, pakai kayu kaso apa papan? Papan, tapi ya kalau papan buat rumah itu kan bikinnya itu kan agak lebar tuh. Ini tuh kayak dibagi dua gitu lah. Kayak dibagi dua gitu, tapi ya papan buat untuk bikin rumah itu loh. Iya, oke. Itu beneran dihajar. Itu aku sampai sakit 3 harian kalau nggak salah gitu. Memar gitu berarti kan. Oh. Memar. Aku sampai sakit nggak bisa jalan kan 3 harian. Tuh, itu yang paling sakit sih yang pernah aku rasain gitu ya. Maksudnya digebukin sama orang tua paling sakit udah itu sih. Kalau selebihnya paling ya dicubit kayak tapi jujur aku nggak pernah ditampar sama orang tua, aku nggak pernah ditampar. Palingnya cubit atau nggak dipukul pakai ya dilibas kalau dilibas kalau bahasa kita itu dilibas. pakai apa? Gesper apa sih gesper Ikat kalau pinggang, bahasanya? ikat pinggang. Ikat pinggang, iya dipukul pakai ikat pinggang. Aku berair ya mataku sekarang. Aduh, anak Kayak- perempuan sekecil itu dihajar. Kayak I feel really sorry you have to go through that gitu loh. Iya, tapi ya apa ya, pilihan parenting orang tua juga kan apa ya, itulah kan menurun dari sebelum-sebelumnya. Iya, ya itu Karena victim lagi kan. Yang mereka kenal itu soalnya template-nya Iya, untuk yang cepat mereka ngajarin tahu. anak. True, yang template yang mereka tahu adalah dengan cara pintas, yaitu udah pukul aja, anak takut udah nggak bakal bikin lagi gitu. Kalau marah gimana? Dipukul pakai apa kamu? Oh, ya ampun, banyak ceritaku. Yang mana ya? Ini yang orang tua atau yang nenek ini? Kalau marah kan Dua sama generasi, nenek Iya, jadi dua generasi. ini nyangkut ke kultur Indonesia yang ini ya, apa ya? Patriarki mungkin bisa dibilang. Jadi masalahnya simpel kalau sama nenekku ini. Cuman karena aku main sama sepupuku. Kita main PS kan. Waktu itu umurnya 3 sama 4 tahun. Aku gak ngerti kenapa kita udah punya PS di zaman itu, tapi kita main lah intinya. Terus sepupuku tuh marah. Dia ngebanting-banting stick PS-nya. Terus di lain kesempatan dia kayak PS-nya dimasukin air. Jadi dia nunggu airnya sampai full gitu loh. Terus dia masukin PS-nya ke embernya. Wow. Itu berkali-kali kayak gitu. Terus yang kena marah aku sama nenekku. Jadinya aku agak marah waktu itu ngomong sama mamaku, kok aku terus yang dimarahin sama nenekku kalau beginian. Terus mamaku ngomong, oh karena PS itu mainannya cowok. Ya PS emang mainannya cowok, jadi aku nggak ada hak di situ kan gitu kan. Gitu apa sih omongan mamaku intinya kayak gitu. Nah besoknya intinya aku main Barbie lah, boneka segala macem. Nah sepupuku dateng terus ngerebut Barbieku. Kan di otakku mikirnya ini kan ya, loh kan ini hakku sebagai cewek boleh main Barbie dan boneka, kok dia ngerebut mainanku. Dan aku bukan yang nggak ngebolehin dia main Barbie-nya, aku cuman Barbie yang ini lagi aku mainin, kalau kamu main pakai Barbie yang lain sama boneka yang lain. Dia nggak mau, dia rebut punyaku. Nah nangis kan, rebutan kita. Terus nenekku dateng, aku dijambak, terus aku ditarik dari ujung ke ujung sampai aku tahu kayak apa,
cara untuk tidak sakit kalau dijambak itu adalah kamu nahan bagian rambut yang paling deket sama kulit kepala. Selama itu sampai aku bisa nyadar itu anak umur 3 tahun. Terus aku dibanting ke ujung. Itu pertama kali kayak aku kena fisik deh. Wait. Itu kamu sampai sekarang berarti inget banget tuh ya? Oh banget. Itu umur Banget 3 banget tahun. ya. Banget Itu padahal banget. kamu umur 3 tahun ya. Iya. Umur Hal 3 yang tahun lain tuh- belum tentu kamu inget ya, tapi itu kamu inget banget sampai sekarang. Oh banget. Tapi Oke, waktu itu terus? mungkin karena aku masih kecil ya, jadi aku nggak ngerasa apa-apa waktu aku dibanting. Ya, Tapi ya, aku ya, inget ya. satu apa ya namanya, viewpointku Hmm. gradasinya berubah. Tadinya colorful terus jadinya biru. Hmm. Hatiku tidak merasakan apapun, tapi ya satu badanku kayak nge-warning kan, ini bahaya. iya. Jadi Iya, langsung iya. di-cut gitu kan. Waktu aku gede aku udah Hmm. nyadar, tapi kan waktu kecil kan Hmm. ya aku nggak tahu. Waktu habis aku dibanting-banting itu, terus aku keluar main, terus ada pohon. Ini tipikal kayak anime banget. Aku duduk di bawah pohon, terus angin bertiup-tiup, terus aku kayak mikir apa ya mainan yang tidak akan direbut sampai aku mati. Terus aku mikir oh ya otakku, terus kayak sedih banget. Gimana sampai sekarang aku jadi kayak orang gila gara-gara itu. My God. Sedih. Itu kayak sedih tapi kayak di situ kreativitasku muncul. Hmm. Ada pemicu ya. Pemicunya emang kadang something yang kekerasan gitu. Terus aku nggak tahu lagi kan sekarang aku tahu punya autism, punya ADHD, nggak tahu mana duluan traumanya dulu atau punya ADHD atau autismnya dulu. Cuman ya itulah, jadi makin aneh intinya. Di stack up trauma plus sama ADHD dan autism kayak gitu-gitu. Kisahnya paling dari ibuku sih. Dulu dia kan mamaku tuh agak apa ya? Kalau melihat aku punya ADHD sekarang, kan itu genetik. Jadi kemungkinan mungkin mamaku punya ADHD juga, mulai menerima kalau dia punya sistem kerja otak yang berbeda, intinya gitulah. Jadi dulu dia kadang sering agak physical waktu dia agak overwhelmed. Jadi misalnya fisikalnya juga sangat teatrikal. Misalnya aku telat bangun, aku ditarik dari dari kamar tidurku ke kamar mandi terus dicelupin kepalanya ke bak mandi. Oke. Terus di otakku cuman kayak ya ampun ini kayak di telenovela. Sama-sama mereng soalnya kan, jadi kayak gitu. Saking overwhelmnya. Jarang tapi waktu terjadi ya kayak gitu. Makanya aku hati-hati banget kan. Kalau sebisa mungkin, aku juga karena sudah mengalami kekerasan fisik dan bisa nahan, aku takutnya aku gitu juga kan aku. Kan aku bisa nahan, kok kamu enggak? Waktu kelepasan, waktu overwhelm kan. Begitu. Itu tuh hal-hal yang seharusnya benar-benar tidak dirasakan oleh anak kecil gitu menurut aku. Iya. Kayak aduh. Tapi ya sometimes ya orang tua kan juga kan apa ya, mungkin ya menurut aku ya mungkin karena itu yang mereka dulu dapat kan. Iya, Jadi iya. Dan mereka wajar kan, bagi mereka wajar. Dulu Bagi mereka wajar itu. itu bagi Iya, mama karena- bisa nahan, kok kamu enggak? Dulu diginiin mama biasa aja, maksudnya enggak bisa tetap sukses segala macem, kok kamu enggak ya? Kalau bisa sukses tanpa trauma ya kenapa tidak gitu? Betul. Soalnya ya kadang gitu, keluarga aku juga kadang kayak gitu. Kayak, dulu kamu gak rasa, dulu mama tuh giniin sama nenek gitu. Kamu mah sekarang udah enak gitu. Ya gimana, enaknya di mana? Sampai trauma itu gak enak. Tapi ini yang aku rada conflicted juga ya. Justru hal-hal kayak gitu bikin kalian jadi sekarang lebih apa? Kayak rasanya kayak gimana? Aku conflicted. Kayak how to survive. How to survive ya? Aku untungnya ada seni sih. Aku tertarik sama seni kan. Pelepasanku ke sana. Dan orang-orang Iya, yang soalnya- lebih ke apa ya? Ibaratnya bisa seni murni lah ya. Kan mereka agak lebih merang biasanya orang-orang kayak gitu. Emang suka di posisi yang agak negatif bisa dibilang. Jadi itu kayak fuel mereka untuk semakin kreatif. Mungkin aku salah satu yang kayak gitu juga. Jadi di aku lumayan bekerja. Tapi kalau ditanyain luka apa enggak, ya luka. Karena trauma aku sampai sekarang adalah aku sampai sekarang 6 sebenarnya. Aku nggak bisa ngerasain. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian terus aku sedih atau seneng, aku harus kayak nunggu 3 to 5 business days buat kerasa ke badanku, ke kokoro gitu. Kalau nggak misalnya Ya. aku kecapean atau apa, aku nggak kerasa. Aku sedih, aku juga nggak kerasa. Tapi langsung badanku kejang I get it. atau aku pingsan mendadak.
Iya, 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 iya. Mm, mm, Itu karena mm. udah otomatis badannya sih. Itu udah Mm-mm. otomatis. Mm, mm. Kayak Hmm. gitu. Mika juga setahu kan dulu Soalnya sempat sampai kejang ya, atau kalau Mika ini apa, jadi apa sih istilahnya, ada sakit kulit sampai muncul kayak gituan kan, asma. Aku autoimun sampai Mm-mm. autoimun terus hmm, bronkitis gitu kan. Ya itu ngerasnya ke kalau fisik ya. Mm-mm. iya, Karena jadi nggak kalau bisa ditahan ti- kan sama. karena tiap kali Karena berobat hmm, ya ini apa diagnosa dari dokter itu pasti selalu bilang kurang-kurangin stres, kurang-kurangin stres. orang-orang stres. Banyakin duit gimana caranya? Gitu. Tapi kalau aku dulu buat bisa survive sampai sekarang sih, sampai detik sekarang ini ya Tapi iya sih hampir mirip sama karena Mara. apa sih, sorry si pacarku juga tuh dia kan trauma juga ya, ada trauma begituan juga kan. Jadi dia tuh kalau misalnya ada sesuatu yang nge-trigger, yang nginget bukan nginget ya, tapi mungkin ke-trigger lah ya badannya. Itu tuh langsung shutdown gitu loh, bener-bener Iya, nggak bisa denger, nggak bisa apa, langsung otak dia kayak pergi aja, badannya ada tapi mainnya tuh nggak tahu kemana gitu. iya, iya. Kayak Hmm. Emang kayak gitu. Soalnya susah juga dan kita nggak nyadar kemungkinan. Kayak aku pingsan aku nggak nyadar. Hmm. hmm. Tapi memang menurut aku kalau dari ini yang menurut aku conflicted juga ya. Ada orang yang dengan ada trauma itu menurut aku bisa jauh menjadi lebih sukses daripada yang enggak. Apa ya? Iya, Dorongannya atau apa? Nggak tahu, kalau di film-film superhero deh itu semuanya kan selalu ada traumanya. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena mereka true. ada pendorong Hmm. dari traumanya dulu gitu loh. Itu kayaknya Karena Jadi tapi yang buat motivasi milih buat, tersendiri gitu ya. itu yang buat milih buat aku nggak pingin kayak gini terus. Aku nggak pingin iya, definisin sama iya. trauma Mereka aku. jadi punya Jadi ada motivasi untuk kayak motivasi. gue nggak bakalan kayak gini-gini terus nih, aku nggak mau nih gitu kan, Iya. kayak harus berubah gitu. Tapi kalau orang Jadi nggak Power punya Ranger. trauma, mungkin sukses gak? Nah, aku contohnya ya. Aku kalau mau dibilang trauma-trauma gitu tuh dikit banget. Dulu tuh hampir nggak ada trauma-trauma gitu. Alhamdulillah Bang orang Mada tua aku kurang tuh dipukuli. nggak ada, nggak pernah. Kagak ada tuh dipukul-pukul. Sekalinya paling ditaruh di gudang doang gitu, diangkat, ditaruh di gudang, udah. Itu juga kayak kayak di kepala aku tuh kayak udah lama banget di gudang itu, padahal kata kata mama aku kayak baru-baru ini, kayak maksudnya terakhir-terakhir kalau cerita lagi dia tuh ngomong apaan orang cuma 2 menit gitu di dalam. Kayak cuma itu doang, jadi nggak ada hal yang bikin aku tuh eh, gerak gitu loh, nggak ada yang bikin aku memotivasi untuk jadi lebih baik lagi atau lebih besar lagi. Jadinya sekarang tuh aku motivasinya itu kayak rada kurang gitu loh hidupnya. Hmm, Nah, itu yang something rada membuat aku bingung juga, masa harus ada trauma sih gitu loh. karena ini ya, jiwa survivalnya nggak ke-trigger. Iya, karena Bisa jadinya gue jadi. pas kuliah tuh papa aku tuh juga orangnya cuek banget, kayak dia percaya bahwa ya hidup loh gitu. Oke, Hmm, dulu diajarin, tapi setelah lu udah umur 17 ya lu udah bukan ini gue lagi, itu hidup lo gitu. Lo yang harus nemuin sendiri tanpa tanpa ada arahan gitu-gitu loh yang diiniin kemana gitu. hmm. Akhirnya semenjak kuliah itu tuh aku nggak ada motivasi, aku kerjanya main game aja, nggak ada nggak ada niatan untuk survive, dan sampai ke bawah sampai sekarang jadinya kayak bingung kan mau nyari duit Hmm. dari mana, mau ini gimana gitu loh. Hmm. Hmm, iya sih. Tapi kalau menurutku sih nggak semua sih. Kadang Mhm. ada juga yang tanpa ngalamin trauma dia bisa sukses gitu. Kadang ada gitu. Tapi ini lebih nyambung ke ini nggak sih pembahasannya, kayak aku bisa bilang kita orang ya kan namanya outcast podcast lah ya. Kita orang-orang yang kurang cocok sama template-nya dunia. Sementara orang-orang yang mungkin yang berhasil dan mereka tidak sedikit trauma, itu orang-orang yang dari awal memang lebih cocok sama dunia ini lah bisa dibilang. Mereka bukan Bisa, outcast, apa ya, anak hits. True. Mhm. True. Ya kan yang kayak hidup kayak lempeng-lempeng aja. Aku kayaknya kamu jarang banget anxiety, nggak pernah depression sama sekali. Cuman kayak mood aku jelek, aku jalan-jalan ke Bali, kayak gitu.
Wow. Padahal sebenarnya di balik itu banyak banget tuh depresinya tuh Ya, sebenarnya. mungkin. Gitu, soalnya aku juga perhatiin ada beberapa temanku yang apa ya, kayaknya dia sehat-sehat aja. Tapi ya itu, aku nggak ngelihat dia sebagai part of this outcast community. Iya. Ya anak yang gampang berbaur di ya di dunia intinya. Yang aku kesusahan kalau aku pribadi. Kayak meme itu ya, kayak meme yang kayak bayi mau keluar itu terus Bismillah Bismillah anaknya Raffi Ahmad pas keluar taunya anaknya siapa gitu. Kayak nasib ya, udah nasib Kayak ya. gitu kan You ini. just have to apa? Kayak memaksimalkan apa yang kita punya gak sih? Iya, Tetap. Hah. begitu. Guys, kita istirahat minum dulu. Start. Ya minumku nggak ada ya. Masih diain. Santai lah. Ini nih lanjut apa enggak nih? Sambil ini aja, sambil jalan biarin walaupun nyantai. Nanti if Jadi kita juga punya live juga in real life nyantai aja Jadi- ntar formatnya. yes. Jadi maksudnya itu juga ada hubungannya sama kayak gentle parenting tuh sebenarnya enggak. Makanya kalau 100% gentle parenting juga enggak memastikan aku jadi anaknya itu jadi bagus banget juga gitu loh. True. Jadi apakah bikin anak siap menghadapi dunia nyata gentle parenting? Menurut aku kayak nggak bisa 100% juga. Kalau menurut aku, mungkin kembali ke anaknya juga ya. Karena kan ada tuh sifat bawaan gitu yang Yang tadi diturunkan aku dari bilang. orang tua, Heeh. ya kan. Kalau misalnya dia diterapkan gentle parenting, tapi anaknya emang ya sifat turunan itu emang udah yang kayak pembangkang atau gimana gitu, itu gentle parenting itu justru jadi bom waktu gitu untuk anak, untuk orang tua juga gitu. Kayak Ya pasti mereka nahan diomongin juga kan. baik-baik, diomongin baik-baik, anaknya ngelunjak gitu. Banyak ada kejadian aku kalau nonton TikTok gitu kan. Iya, aku sering nonton Molly TikTok sama yang- itu Nikita. pokoknya ada beberapa yang dari luar, ya ini di luar sih yang kebanyakan mereka menerapkan gentle parenting gitu kan. Kayak gitu, kayak banyak anaknya tuh yang sering bilang kayak please don't do that gitu kan. Tapi anaknya makin gelunjak gitu. Jadi kayak sometimes ya gentle parenting itu juga ya apa ya, kayak bisa jadi kayak bom waktu juga gitu. Dan belum tentu 100% berhasil gitu kalau ke anak. Kembali ke anaknya sendiri emang sih. Aku jadi penasaran gentle parenting tuh apa. Misalkan nih, mamamu bikin jus apel sebaskom. Terus kamu nggak sengaja Liter. jatuhin. Kamu nggak sengaja jatuhin nih. Taruhlah misalnya orang tua kita nih saat ini pasti kan kayak, kok kamu nggak hati-hati, kok kamu nggak lihat, itu kan sayang jadinya terbuang, mubazir gitu kan. Terus dimarah-marahin gitu kan, diomel-omelin. Kalau gentle parenting itu pasti yang kayak gini, kayak kamu baik-baik aja, udah nggak apa-apa, nanti lain kali hati-hati ya. Lain kali kalau jalan diliatin jalan langkahnya supaya nggak nyenggol, jadinya kan jus apelnya kan nggak tumpah, iya kak gitu. Seperti itu. Dan I guess that's a good thing tuh sebenarnya menurut aku. Penjelasannya. Penjelasannya bagus. Caranya. Cuman kalau Iya. aku paling nambahin, abis itu aku kasih dia lap dan dia ngelap sendiri. Oh iya karena benar itu benar. Konsekuensi kamu ngancurin waktu mama hilang, waktu kamu juga hilang bersihin ini. Harus diajarin tanggung jawab. Ya mungkin True. gentle parenting kurang nih ya, konsekuensi yang bikin mereka agak jera buat mikir-mikir lagi kalau apa namanya mereka habis bertindak yang agak menjengkelkan biar tidak terjadi lagi. Tahu-tahu dia suka bersihin gitu. Tapi ya itu kalau menurut aku sih kadang tuh kembali ke anaknya. Kalian nonton nggak sih yang kalau di TikTok tuh yang Hartono Family? Hartono Family, aku taunya yang masalah parenting itu.
si Molly sama Nikita. Nah, ini ada yang anaknya cowok itu. Heeh. Itu memang bener-bener the real apa ya, kalau menurut aku tuh betul-betul kayak wah berhasil banget nih gitu orang tuanya ngedidik dia ini pakai gentle parenting gitu. Mm-mm. Bener-bener yang aduh ya Allah, aku kalau punya anak kayaknya pengen punya kayak punya anak kayak dia nih, anaknya nih gitu kan. Bener-bener ini banget kayak apa kayak dia berkelahi sama adiknya, dia minta maaf tapi dia akan kasih jelaskan gitu kenapa sampai dia bisa marah, kenapa dia bisa berkelahi sama adiknya gini-gini gitu, dan dia bertanggung jawab gitu kayak dia ngomong juga sama adiknya gitu kan kayak nanti lain kali nggak boleh gituin Koko ya kayak gitu. Oh ya, aku tahu. Ya ya Iya ya ya kan. ya ya. Aku dengar pernah dengar. Itu kayak wah itu benar-benar ini sih, walaupun aku agak gedek ya kalau ngelihat orang tua parenting yang terlalu lembut banget gitu. Mungkin ya karena di satu sisi ya kita bukan tipikal yang diajarin sama orang tua yang seperti itu kan. Iya, iya. Jadi Jadi itu kadang merasa, jadi kelihatannya aneh banget gitu kan. jadi kayak Iya, benar, benar. aduh terlalu lembut banget bu gitu kan. Mm-mm. Tapi ya itu kadang But if it berhasil. works, it works. Betul. It works tapi lama kayaknya. Kalau aku True, lihat ya, true. soalnya yang diajarin ya Iya. sama kayak belajar di sekolah aja lah. Kalau kalau ngafal kan lebih gampang dibandingin pengertian. Pemahaman kan harus tiap orang beda. Ada yang harus pakai Mm-mm. analogi, ada yang harus megang langsung barangnya, ada yang harus sambil gerak kayak gitu kan. Buat Betul. buat tahu mana yang mana cocok buat anak susah banget kayaknya. Ya Betul. itu harus dijalanin makanya. Itu yang kayak di filmnya Adolescence itu, kayak mau udah teorinya bagus, tapi kita nggak tahu apa yang alam kasih ke kita gitu loh. Iya, So that's Mm-mm. emang harus dijalanin aja gitu. Emang harus dihadepin. iya. Adolescence tuh yang Iya. ini kan yang ada psikolog, ada scene dia sama anak Iya, iya, cowok iya. kan. Waduh, itu keren Yang banget itu. anak cowoknya kayak intinya nantang lah kayak Iya, lo udah belajar segini banyak tapi nggak tahu gue kenapa. iya, gila sih itu bagus banget sih, parah. Kayaknya aku Kayak harus nonton sih. it shows parenting banget, itu bener-bener bullying dan parenting itu. Aduh, itu harus nonton deh. Itu keren banget filmnya. Aku nonton deh nanti habis ini deh aku Ya aku nonton deh. nonton. Mm-mm. Terus aku juga mau nanya nih.